Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Fahru Rozi akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran salah satu tokoh dari postmodernisme, yaitu Jean-Francois Lyotard. Beliau lahir di Prancis pada tahun 1924 dan meninggal di negara yang sama pada tahun 1998, bertepatan pada saat Orba runtuh. Awal mula beliau terjun di di ranah sosial itu pada saat pertama kali beliau lulus di bangku kuliah. Beliau lalu menjadi pengajar di sekolah di Aljazair, dan pada saat itu di sana masih kondisinya dijajah. Maka dengan lihat kondisinya yang sangat memprihatinkan, memperhambat murid-murid untuk belajar, maka Lyotard sendiri nyambi menjadi orang yang ikut dalam gerakan kemerdekaan Aljazair itu sendiri bersama pribumi-pribumi di sana. Langsung lebih panjang lagi, pada tahun 1950 sampai 1960 ia menjadi aktivis politik dengan pandangan-pandangan Marxis. Memang menurut saya dari dua role model itu memang bergerak di bidang sosial, namun ada kesamaan mendasar yang membuat mereka sampai istilahnya keras gitu, nggak bisa satu sama lain, nggak bisa saling collab bantu gitu untuk menciptakan tujuan yang dikatakan oleh Marxis, masyarakat sosial yang adil sejahtera. Jadi meskipun Lyotard itu pengikut kelompok dari Marxis, namun ia mesti kritis dan menolak segala interpretasi dogmatis terhadap pemikiran Marx. Jadi nggak semerta-merta pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh Marx atau paham-paham Marx, teman-temannya yang sepahaman kiri ya lainnya, itu diterima dengan mentah-mentah oleh Lyotard. Namun Lyotard sendiri memiliki landasan dan memiliki tameng, dan beliau bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang harus dibuang. Dan pada saat sebelum buku beliau yang pertama keluar, beliau memutuskan untuk bercerai dengan pemahaman kirinya, pemahaman Marxis. Beliau memilih keluar karena dirasa kecewa dengan hasil yang diperoleh realitanya Marxis pada saat itu, yang gagal secara besar, kapasitas besar untuk membangun masyarakat sosial yang adil, makmur, tanpa kelas, tanpa ada penindasan gitulah. Namun sebaliknya, yang dilihat Lyotard ini malah membuatnya semakin marah gitu, karena yang dilakukan oleh kaum Marxis ini, mereka itu ya benar mencoba mengupayakan untuk menciptakan kelas-kelas yang damai, yang anti penindasan gitu. Namun di sisi lain mereka juga melakukan kekerasan juga. Ada pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Dan juga Marxisme itu menurut Lyotard berusaha menciptakan masyarakat yang homogen, yang rata kesetaraan, menjunjung tinggi rata kesetaraan.
Itu yang Lyotard sangat tidak setuju dengan keseragaman. Apalagi kalau mewujudkan keadilan masyarakat sosial itu dengan upaya-upaya yang kekerasan, pakai cara-cara kekerasan, itu sangat ditentang oleh Lyotard. Baginya kritik terhadap fenomena modernitas atau kiri-kiri radikal misalkan, itu adalah salah satu kesalahan fatal bagi langkah yang harus ditempuh seorang pejuang gitu. Dan bagi Lyotard, karakteristik masyarakat postmodern itu adalah individualis dan bebas untuk berbeda dari yang lain. Itu. Karena kenapa Lyotard sendiri menolak tentang pemahaman objektivitas pemahaman itu. Karena di sini Lyotard dalam konsep dasar postmodernisme itu menolak semua narasi besar atau narasi tunggal. Tidak ada narasi tunggal atau yang menjelaskan suatu yang kompleks dengan satu teori saja atau konsep. Jadi dalam artian seperti contoh dalam narasi besar ini, kita ambil contoh Marxis itu. Benar apa yang diimpikan oleh Karl Marx itu memang baik. Itu sebuah narasi besar, sebuah rencana besar, sebuah agenda besar yang sangat besar dan kompleks di sana. Peristiwanya, kondisi lapangan, berbagai teknologi pengetahuan juga kompleks di sana. Namun juga untuk mengatur masyarakat menjadi adil, makmur, dan rata sesuai keinginan Marx. Namun suatu kesalahan bagi Lyotard itu suatu kesalahan bagi Marxis sendiri yang Lyotard katakan itu kalau segala narasi besar yang mau diwujudkan itu hanya dengan memakai satu konsep dan satu teori saja. Gak banyak konsep, teori-teori yang lain yang bisa mendorong, membantu untuk mewujudkan ke dalam upaya pencapaian kepentingan itu. Nah, itu yang Lyotard sangat-sangat gak setuju gitu, dengan adanya narasi besar masyarakat adil dan makmur. Langsung. Dan Lyotard sendiri beserta tokoh-tokoh lainnya menggugat paham modernisme dengan mengeluarkan cara pandangan subjektif reflektif. Jadi melihat pandangan tidak melulu dengan objektivitas pengetahuan sifatnya, karena setiap pandangan yang objektif itu di keseluruhan misal di kuesioner, kita menggunakan kuesioner, kita rasa udah objektif, namun belum tentu dari sisi subjeknya tuh. Karena dari berbagai individu, berbagai kepala, berbagai otak itu kan memiliki pemikiran yang beda, memiliki kepentingan atau visi misi yang beda-beda. Tuh. Makanya Lyotard beserta teman-teman dari postmodern itu nggak setuju dalam hal mengambil kebijakan dengan menggunakan sudut pandang objektif. Tuh. Karena dirasa
ya itu nggak dilihat dari subjektifnya, dari tiap orang, dari nafsi orang-orangnya itu. Karena setiap kepala memiliki kepentingan, dan kepentingan itu sering menentukan isi pengetahuan, fungsi pengetahuan, dan tujuan pengetahuan, yang seringkali disalahgunakan untuk, misal pengetahuan digunakan untuk jual beli, dikomersialkan dengan tindakan-tindakan yang tidak wajar, di luar nalar manusia, di luar eh, di luar hmm, di luar kemampuan manusia gitu. Dan juga gugatan selanjutnya adalah subjektif kritis terhadap pemikiran modern yang bersifat totaliter, yang menghegemoni kepada masyarakat. Jadi apa carane, kamu kudu ngene maksa kayak pemahaman kudu ngene, tapi ndak ada apa ya, ndak ada alternatif hasilnya gitu. Dia cuma iming-iming gitu. Dan juga cara berpikir objektif yang sama seperti tadi itu, untuk upaya penyamaan atau pemerataan itu. Karena seringkali kalau misal kita hanya mengikuti apa kata objektif, apa kata hasil dari penelitian objektif itu, jadi daya nalar kritis sebagai manusia itu akan berkurang gitu. Jadi kita hanya manut ikut ya wis, penting ono wong akeh aku manut melok gitu. Itu yang dirasa Lyotard sama teman-temannya itu salah besar. Nah makanya itu, karena itu postmodern itu bukanlah paham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang lain yang bertebaran, yang sudah menyebar, dan sulit dicari titik temu yang tunggal. Jadi kita diajarkan untuk bertoleransi, untuk menerima perbedaan satu sama lain. Itu poin penting itu. Makanya Lyotard itu berkata kalau disuruh meninggalkan aja paham-paham modernitas itu, karena membuat orang makin miskin secara kemanusiaan, semakin miskin secara budaya, dan makin miskin secara sosial. Secara psikologis, menjadi orang modern itu yang berkembang hanya pola pikir dan nalar. Jadi seakan-akan kalau orang-orang modern itu memandangnya itu, kalau di UIN itu kampus yang benar-benar berkualitas bagus, yang baik, yang recommended niku fakultas saintek, fakultas yang mempunyai ilmu-ilmu pasti itu, ilmiah itu, dengan mengesampingkan ilmu dari humaniora sendiri yang aslinya ilmu sosial yang jauh lebih penting. Kita nggak bisa langsung bergelantung pada pengetahuan yang pasti gitu, menafikan alternatif kemungkinan terkecil. Misal kayak ono kejadian yang enggak kejadian yang dirasa kita bisa terselamatkan dengan kejadian itu. Mungkin kalau bagi tokoh postmodern yang lain itu bisa disebut sebagai kembali ke masa
pramodern, di mana spiritualitas itu ditingkatkan lagi. Itu kalau pramodern, tokoh lain selain Lyotard itu di spiritualitas, di sembahyang ibadah itu ditingkatkan agar imbang, dunia agama juga berjalan imbang dengan semestinya itu. Dan terakhir, bagi Lyotard ada solusi untuk menghadapi modern ini dan agar bisa berjalan di era postmodernitas dengan nyaman dan enak, itu yaitu memutus segala rantai dari modernitas itu sendiri. Jadi kita dianjurkan untuk belajar lebih bertoleransi atas keberagaman, atas keanekaragaman pikiran-pikiran dan raut-raut wajah, mimi atau yang lain itu. Yes, demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kata yang salah, banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.